Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan 2. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seseorang mampu bersikap karena di dalam dirinya memiliki pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang akan disikapi. Saudaraku, pengetahuan tidak datang begitu saja, tetapi membutuhkan kemauan belajar. Secara umum pemazmur adalah orang-orang terpandang di zamannya. Kalau seseorang terpandang secara umum juga, dia kaya, dia terpelajar, dia dihormati. Saudaraku, tetapi jangan lupa, banyak yang kaya tidak dihormati. Banyak orang terpelajar juga tidak dihormati. Hal ini terjadi karena sikap yang tidak jelas, yang disebut oleh banyak orang sikap abu-abu. Lain halnya dengan pemazmur. Dia tegas, dia jelas, dan tidak ada keraguan mengatakan sikapnya. Dengan mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudaraku, orang fasik atau si penjahat itu ada di mana-mana, artinya di segala bidang. Jika saudara bekerja di sebuah kantor perusahaan, orang fasik itu ada di kantor saudara. Mungkin di samping kiri atau di samping kanan, dan mungkin ada di depan atau di belakang saudara. Jadi sangat sulit untuk dihindari. Saudaraku, ada 3 sifat yang harus dilalui oleh setiap orang fasik supaya sampai ke puncak kefasikannya atau ke puncak kejahatannya. Karena tidak ada satu orang pun yang sampai ke puncak kejahatan tanpa melalui tahapan-tahapan yang saya sebut di awal. Yaitu pertama sekali seseorang itu harus lebih dulu fasik. Fasik artinya seseorang itu harus melatih diri atau berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya kepada Tuhan. Hal ini dilakukan dengan mengabaikan berbagai kewajiban-kewajiban yang pernah dilakukannya. Antara lain kebiasaan tiap bulan dia bergereja atau beribadah di gereja 4 kali seminggu. Lama-kelamaan dia menjadi beribadah di gereja hanya 3 kali minggu per bulan. Dan lama-kelamaan dia tidak pernah lagi beribadah di gereja. Setelah terbiasa mengesampingkan berbagai ibadah kepada Tuhan, dia pun menjadi pendosa. Orang pendosa ialah orang yang sudah berani dengan terang-terangan berontak melawan Allah, seperti di bawah ini.
Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Malah pergi menyembah berhala atau memohon sesuatu dari arwah nenek moyang, atau yang disebut salah satu suku Simangut Ni Daupu. Kedua, kuduskanlah hari Sabat, malah pergi hura-hura atau mabuk-mabukan. Ketiga, jangan berzina, malah pergi berzina. Jangan ingin memiliki milik sesamamu, malah berusaha memiliki milik sesamanya dengan berbagai cara. Segala cara dihalalkan. Demikianlah perilaku orang-orang fasik yang sudah berani berontak terhadap Allah, melawan Allah dengan terang-terangan, yang akhirnya hati mereka mengeras sehingga mereka menjadi pencemooh. Pencemooh adalah orang yang sudah berani mengolok-olok agama atau pengikut-pengikut Tuhan dengan mengatakan, "Kamu pengikut Tuhan Yesus yang setia, tetapi hidup kalian susah. Kamu pengikut Tuhan yang setia minggu beribadah di gereja, tetapi sakit-sakitan," dan banyak hal-hal yang dibuat untuk mengolok-olok pengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana pemazmur menyikapi atau menghadapi orang fasik? Pertama, pemazmur tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengapa, saudaraku, pemazmur tidak mau berjalan atau menurut nasihat-nasihat orang fasik? Karena nasihat orang fasik selalu memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Seumpama saudara membutuhkan modal usaha, si orang fasik akan menawarkan bantuan modal dengan berbagai syarat yang menguntungkan dirinya sendiri. Pemazmur tidak berdiri di jalan orang berdosa atau orang fasik. Pemazmur menghindari perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang-orang berdosa atau orang fasik. Pemazmur menjauhkan diri dari orang-orang berdosa dengan segala perbuatan-perbuatannya. Amsal 4 ayat 14. Pemazmur tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, saudaraku, pemazmur tidak mau duduk bersantai-santai seperti orang fasik, duduk bersantai-santai menikmati hasil kejahatannya. Orang fasik sering duduk-duduk sambil memikirkan cara-cara untuk mendukung kerajaan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur sangat tegas dan jelas sikapnya terhadap dosa. Dengan mengatakan tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik atau orang-orang berdosa. Tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, pemazmur dapat bersikap sedemikian rupa karena pemazmur memberi dirinya dibimbing oleh firman Tuhan ayat 2. Pemazmur setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikian pemazmur senantiasa mendapat tuntunan Tuhan, sehingga pemazmur dapat bersikap tegas terhadap kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjalanan hidup kita sekarang ini dan seterusnya, sangat perlu sikap yang tegas dan jelas terhadap kejahatan. Jangan mendua hati. Sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sudah bersekutu dengan firman Tuhan atau Allah sendiri, jangan pernah bersekutu dengan orang-orang berdosa apapun alasannya. Jauhilah segala bentuk dosa jika kita mau berbahagia
Tuhan memberkati. Amin.